Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pertemuan hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya presensi dulu, Aditya Ardana, Gina Novalia, Eksan. Ya. Untuk pertemuan hari ini berangkat semua, berarti nihil. Kemudian kalian sudah siap pelajaran atau belum? Sudah siap semuanya? Oke, kalau siap silakan buku tulisnya atau alat tulisnya bisa disiapkan terlebih dahulu, ditaruh di atas meja. Sudah semuanya? Sudah, oke. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah masuk pada materi apa? Jenis-jenis. Ada berapa jenis manusia praaksara yang telah ditemukan di Indonesia? Ada 3. Yang pertama, Meganthropus. Yang kedua, Pithecanthropus. Dan yang ketiga, jenis Homo. Oke. Untuk penerapan kurikulum merdeka, yaitu mencirikan adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri. Yang kedua ada gotong royong, dan yang ketiga berkebinekaan global. Dari berbagai pendapat itulah kalau kalian memiliki wawasan berkebinekaan global, pastinya kalian bisa menghargai dari berbagai pendapat yang berbeda. Sampai sini profil pelajar Pancasila bisa dipahami? Bisa. Di sini saya akan mengajak kalian semuanya untuk bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang gambar yang telah saya tampilkan di depan. Ada yang berani menceritakan gambar nomor 1? Ya, silakan. Ini gambar di atas menceritakan bahwa ada seseorang yang sedang memanah hewan kijang di hutan. Ada seseorang Yang sedang memanah hewan kijang di hutan. yang sedang memanah hewan kijang di hutan. Oke, terima kasih Mas Priva. Oke, terima kasih atas Dewi, kemudian Hela, satunya Sylvia yang sudah memberanikan diri menceritakan gambar yang telah saya sampilkan. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, saya kaitkan dulu dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah mendengar ya tentang aktivitas manusia praaksara merak berburu dan mengumpulkan makanan. Pernah dengar? Nah, kemudian masa berburu yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang hanya untuk memenuhi sekedar hobi. Berbeda dengan manusia praaksara zaman dahulu. Kalau zaman dahulu untuk mempertahankan hidupnya mereka berburu, tapi kalau zaman sekarang untuk memenuhi hobi mereka melakukan aktivitas perburuan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian semuanya dapat menganalisis perkembangan kehidupan manusia praaksara masa berburu dan bercocok tanam. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Masa sejarah suatu bangsa dimulai ketika bangsa itu sudah mengenal tulisan. Jadi, dimulainya masa sejarah suatu bangsa bisa beda-beda. Nah, sebelum kita ngomongin masa sejarah atau masa aksara di Indonesia, kita tuh harus belajar dulu tentang masa prasejarahnya atau masa praaksara. Ingat kan, kalau lagi belajar sejarah, lebih baik secara kronologis. Kita mulai dari zaman batu ya. Nah, karena di zaman Paleolitikum itu belum ditemuin api, jadi mereka makan langsung hasil buruannya. Ya, semacam dijadiin sashimi gitu. Untuk materi berikutnya yaitu ciri-ciri kehidupan manusia praaksara masa berburu dan mengumpulkan makanan. Seorang pemimpin di zaman ini dinamakan dengan Tom Paires
atau dikenal dengan kepala suku yang nanti memerintah, oh kamu ke sana, nanti kita bisa menangkap bersama. Bisa dipahami untuk ilustrasi gambar yang berkaitan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan? Bisa. Kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya lanjutkan? Ya, silakan. Kenapa manusia berasal hidup dengan cara berburu? Dan apakah orang-orang di luar sana yang menambah berburu atau sejenisnya dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup? Oke, nah karena pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan mereka harus melakukan aktivitas perburuan. Kalau misalkan mereka tidak melakukan perburuan, mereka mau makan apa? Ketika alam menyediakan hewan, ya mereka makan hewan. Ketika alam itu menyediakan tumbuh-tumbuhan, kemudian dinilai rasanya enak, maka manusia praaksara di zaman itu juga memakan tumbuh-tumbuhan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Hitung Mas Adit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah? Oke, semuanya diingat-ingat, kalian dapat nomor berapa, itu berarti kelompok kalian. Semuanya bisa berdiri dulu, bisa membentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Semuanya sudah sesuai dengan kelompok apa belum? Oke, tolong HP-nya disimpan dulu. Kita mau diskusi, ya. Tolong HP disimpan dulu karena nanti ada sesi buka HP pada saat memasukkan ke aplikasi Canva. Semuanya sudah disimpan HP-nya? Sudah. Oke. Dibuka dulu LKPD-nya yang tadi saya bagikan. Silakan kalian akses link yang telah saya siapkan. Kalian jawab 3 pertanyaan. Bisa dipahami sampai sini? Nah, infografik, PowerPoint, poster, atau apa? Kelompok 2 mau? Infografik. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau bisa, silakan bisa dilakukan sekarang dan dikerjakan. Sudah didiskusikan atau belum? Sambil dirembuk jawabannya, dilihat soal-soalnya, didiskusikan. Kalau poin-poinnya sudah kalian tulis di LKPD, bisa kalian salin di aplikasi Canva sesuai hasil rembukan, mau desain infografik atau PowerPoint. Semuanya udah siap presentasi atau belum? Oke. Tadi waktu diskusi sudah dibentuk moderatornya siapa, presentasinya siapa, udah dibentuk atau belum? Sudah semuanya? Beneran? Oke. Kalau sudah semua, tolong masing-masing kelompok bisa ngambil nomor urut yang sudah saya siapkan. Silakan. Di depan ya. Tasnya diturunkan, Mas. Tolong. Ya, makasih. Silakan masing-masing dari perwakilan kelompok. Satu. Sudah dibuka semua apa belum? Sudah. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Silakan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mianda Dasmini dari absen 21. Absen 21. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Amalia Nisa, absen 4. Terus? Perkenalkan, nama saya Balik, absen 8. Ya. Satu pendapat, menurut kami yang dilakukan para pemburu sangat salah karena pemburuan gajah sangat merugikan bagi satwa tersebut. Apalagi gajah merupakan hewan yang terancam punah karena pemburuan liar dan gajah juga memiliki hak untuk hidup sama hal dengan makhluk hidup lainnya. Next. 2. Dampak. Jika pemburuan terus berlanjut, spesies gajah akan punah yang akan membuat anak cucu kita tidak bisa menyaksikan spesies tersebut. Dan tidak hanya berdampak pada manusia, punahnya spesies gajah akan mempengaruhi ekosistem hutan karena gajah merupakan hewan yang sangat berpengaruh dalam ekosistem hutan. 3. Solusi. Untuk menghentikan pemburuan gajah agar tidak berlanjut, kami sebagai pelajar yang dibekali ilmu digital senantiasa untuk menyampaikan stop pemburuan gajah dan menanamkan pemikiran untuk melestarikan spesies gajah lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain agar orang yang melihat postingan kami dapat sadar untuk melindungi dan melestarikan spesies gajah. Menurut kelompok kalian, dampak apa yang paling dominan jika hewan gajah punah?
izin menjawab. Dampak yang paling dominan ketika hewan gajah punah adalah rusaknya ekosistem alam, karena gajah merupakan hewan yang suka menggali air dengan gedingnya. Air tersebut merupakan sumber air bagi hewan lain. Jika gajah punah, maka sumber air untuk hewan lain akan hilang. Ini ingin bertanya, apakah kepunahan hewan gajah di wilayah Asia hanya disebabkan oleh aktivitas memburu atau ada faktor lain? Terima kasih. Izin menjawab. Kepunahan gajah tidak hanya karena pemburuan saja, tapi juga karena faktor tempat tinggal yang menyebabkan banyak gajah mati karena kelaparan dan stres yang berlebihan. Ya, oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk perwakilan dari nomor urut 3. Silakan semuanya dibuka dulu link post-test pengerjaan. Kalau sudah dibuka, tolong dikerjakan post-testnya. 5 menit, silakan diselesaikan dulu. Habis itu kalian kirim, biar terlihat skornya. Sudah dikirim semua atau belum? Sudah ya? Ada yang tidak remedi? Ada, oke. Kita masuk ke refleksi pembelajaran. Nah, anak-anak, di sini saya berikan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kalian senang mengikuti proses pembelajaran sejarah hari ini? Senang. Yang terakhir, apakah kalian dapat bekerja sama dengan satu anggota kelompok? Bisa. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti kita masuk materi masa perundagian. Untuk aktivitas yang terakhir pada pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan menyimpulkan materi. Bu, disimpulkan materi kehidupan masa praksara di Indonesia. Oke, silakan berdiri. Kehidupan masa praksara di Indonesia, yang pertama ada masa berburu dan beramu. Ciri-cirinya hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, hidupnya berkelompok, memiliki tingkat ketergantungan terhadap alam. Dan yang kedua ada kepercayaan dinamisme, kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan gaib. Ada lagi? Silakan beri tepuk tangan dulu untuk Serena Aisyah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya sampaikan motivasi pada diri saya ya. Bisa diikuti? Bisa? Oke, kalau bisa diikuti kita pelan-pelan ya. Apapun yang terjadi, hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman, dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan motivasi yang tadi saya sampaikan dan saya terapkan pada hidup saya, semoga bisa kalian terapkan juga dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekian dan terima kasih.